Tahukah kamu bahwa Singapura adalah sebuah negara kecil dengan luas wilayah kurang dari Jakarta, saat ini memiliki puluhan miliarder yang namanya tercatat di daftar orang terkaya dunia. Data terbaru tahun 2025 menunjukkan ada sekitar 48 miliarder yang tinggal di Singapura. Jumlah ini menempatkan kota ini di peringkat atas dunia dalam hal kepadatan orang super kaya. Bukan hanya itu, Singapura juga memiliki ratusan ribu jutawan, sebuah angka yang terus meningkat setiap tahun. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebuah negara yang dulunya miskin sumber daya alam bisa menjadi rumah bagi begitu banyak orang kaya? Apakah rahasianya ada pada pendidikan yang mereka bangun dan sistem hukum yang mereka terapkan? Selamat datang di Zukoklon, tempat di mana orang pintar dan konglomerat masa depan berkumpul untuk mendapatkan inspirasi. Singapura memiliki ekonomi yang sangat kuat. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah jutawan mereka meningkat lebih dari 60%. Saat ini, ada lebih dari 240.000 jutawan di negara ini. Pertumbuhan yang luar biasa ini bukanlah kebetulan. Ada strategi panjang yang dijalankan pemerintah, ada fondasi yang diletakkan puluhan tahun lalu, dan dua di antaranya yang paling menonjol adalah pendidikan dan hukum. Mari kita mulai dari pendidikan. Sejarah pendidikan Singapura mengalami perubahan besar sejak negara ini merdeka pada tahun 1965. Pada masa awal, fokus utama pemerintah adalah membangun sistem yang bisa mencetak tenaga kerja terampil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Mereka menerapkan kebijakan bilingual, memadukan bahasa Inggris sebagai bahasa utama pendidikan dengan bahasa ibu sesuai etnis. Langkah ini tidak hanya memudahkan integrasi sosial, tetapi juga mempersiapkan warga untuk terhubung dengan dunia internasional. Pada tahun 1980-an, arah kebijakan pendidikan berubah. Pemerintah mulai fokus pada kualitas, bukan hanya kuantitas. Mereka menciptakan jalur pendidikan yang berbeda untuk menyesuaikan kemampuan dan minat siswa. Program Gifted Education diperkenalkan untuk mengasah potensi anak-anak dengan kemampuan luar biasa. Beberapa sekolah diberi status independen agar lebih fleksibel berinovasi, meski tetap mendapat subsidi. Semua ini dilakukan dalam kerangka meritokrasi, yaitu keyakinan bahwa siapapun bisa sukses jika memiliki kemampuan dan bekerja keras tanpa memandang latar belakang keluarga. Sistem ini mendorong kompetisi sejak dini. Siswa berprestasi mendapat penghargaan melalui skema seperti EduSave yang memberikan dana untuk mendukung pendidikan mereka. Ujian yang ketat dan sistem streaming akademik membuat para pelajar terbiasa bekerja keras dan bersaing sehat. Hasilnya adalah generasi muda yang disiplin, terlatih, dan siap bersaing di pasar global. Banyak dari mereka melanjutkan studi ke universitas ternama di dalam dan luar negeri, seperti National University of Singapore, Nanyang Technological University, Stanford, Oxford, dan Harvard. Sekarang, mari kita bicara tentang hukum. Singapura memiliki sistem hukum yang efisien, transparan, dan sangat dihormati di dunia. Proses peradilan di sini cepat dan bebas dari korupsi. Regulasi bisnis jelas dan konsisten, memberi kepastian kepada investor. Hal ini menciptakan lingkungan di mana perusahaan merasa aman untuk beroperasi dan berkembang. Tidak heran jika banyak perusahaan multinasional memilih Singapura sebagai markas regional mereka. Banyak tokoh penting di pemerintahan dan bisnis Singapura memiliki latar belakang hukum. Fakultas Hukum NUS misalnya telah melahirkan Menteri Hukum, Hakim Agung, pengacara ternama, dan juga pemimpin-pemimpin perusahaan. Studi hukum melatih kemampuan analisis, logika, negosiasi, dan pemahaman mendalam tentang regulasi. Semua keterampilan ini sangat berharga dalam membangun dan mempertahankan bisnis besar. Mari kita lihat contoh konkret. Lee Chi-ting, pendiri Mindray, memiliki kekayaan sekitar 15 miliar US dollar.
Goh Cheng Liang, pemilik Nippon Paint, kekayaannya sekitar 12,7 miliar US dollar. Forrest Li, pendiri Sea Group, memiliki kekayaan sekitar 3,6 miliar US dollar. Banyak dari mereka memanfaatkan pendidikan berkualitas dan beroperasi dalam sistem hukum yang stabil untuk mengembangkan usaha mereka. Ada pula miliarder muda seperti Kishin RK yang membangun kerajaan properti dengan memanfaatkan iklim investasi yang kondusif. Pendidikan dan hukum di Singapura tidak berdiri sendiri. Keduanya bekerja berdampingan dengan faktor pendukung lain seperti infrastruktur kelas dunia, sistem pajak yang efisien, dan kebijakan pro-bisnis. Singapura memiliki pelabuhan dan bandara yang termasuk paling sibuk dan efisien di dunia. Internet cepat, transportasi publik modern, dan keamanan tinggi membuat kota ini sangat nyaman untuk bisnis maupun kehidupan pribadi. Inilah yang membedakan Singapura. Pendidikan mencetak individu-individu berbakat dan berdisiplin tinggi. Hukum memberi mereka lingkungan yang aman dan pasti untuk bekerja dan berinvestasi. Infrastruktur dan kebijakan pemerintah memastikan roda ekonomi terus berputar dengan lancar. Gabungan dari semua ini menciptakan ekosistem yang subur bagi munculnya para miliarder baru. Kesimpulannya, pendidikan berbasis meritokrasi dan sistem hukum yang kuat memang bukan satu-satunya faktor pencetak miliarder di Singapura. Tetapi keduanya adalah pilar utama yang menopang keberhasilan negara ini. Singapura menunjukkan kepada dunia bahwa ukuran wilayah dan minimnya sumber daya alam bukanlah penghalang untuk menjadi salah satu pusat kekayaan global. Dengan menanamkan disiplin, kompetisi sehat, dan kepastian hukum sejak dini, mereka membentuk ekosistem yang secara alami mendorong lahirnya individu-individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berani mengambil peluang. Pertanyaannya sekarang, jika sistem serupa diterapkan di negara-negara lain, apakah hasilnya akan sama? Dan jika kita melihat ke Indonesia, jalur apa yang paling potensial untuk mencetak miliarder generasi berikutnya? Apakah lewat teknologi, industri kreatif, atau mungkin kombinasi keduanya? Pada akhirnya, kekayaan bukan hanya soal angka di rekening. Ia adalah hasil dari sebuah sistem yang mendukung, lingkungan yang menumbuhkan, dan mentalitas yang terbentuk melalui proses panjang. Singapura telah membuktikan bahwa ketika pendidikan dan hukum berdiri tegap, hasilnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga generasi yang mampu menciptakan nilai, memimpin, dan kemampuan untuk mengubah dunia. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika konten ini bermanfaat atau menginspirasi kamu, tekan like dan bagikan ke temanmu. Dan klik subscribe kalau belum. Biar kamu nggak cuma menjadi penonton, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan Zukoklon. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe untuk bisa terus menonton konten-konten seperti ini ke depannya.